Kan saudara melakukan CT scan. Ya. Apa yang ditemukan? Nah, jadi CT scan itu kita ulang. Jadi pertama sekali CT scan di Medika sudah dikakukan, tanggal 23 itu kita ulang CT scan, dan tanggal 24 saya MRI. Nah, memang tidak didapatkan ada tanda-tanda perdarahan, tidak ada ditemukan adanya retak. Tapi justru itu yang membuat kita lebih khawatir. Berarti ini masuk ke dalam kategori diffuse axonal injury. Apa itu maksudnya? Jadi kalau orang mengalami cedera kepala berat, itu tidak didapatkan adanya tanda-tanda perdarahan di otaknya, berarti itu semua kabel yang ada di otaknya itu robek. Makanya kenapa itu menjelaskan kesadaran itu GCS itu sampai 3 atau koma berat. Nah, kemudian tanggal 24 itu kita MRI untuk melihat lebih jelas lagi apa yang terjadi di dalamnya. Benar nggak ini diffuse axonal injury atau bukan? Ternyata benar, karena didapatkan ada bercak putih pada MRI tanggal besok harinya itu di daerah beberapa area otak. Saudara bicaranya agak pelan-pelan ya, ini kasihan yang nyatat juga. Gitu. Ya, baik, yuk silakan lanjut. Gitu. Nah, jadi hasil MRI-nya itu menunjukkan ada bercak di putih di daerah otaknya, di daerah otak besar 1 dan di daerah corpus callosum. Corpus callosum itu adalah jembatan yang menghubungkan antara otak kanan dan otak kiri. Ini juga yang nanti akan menjelaskan kenapa anak ini tidak bisa 100%. Yang bercak putih itu di jembatan yang menghubungkan antara otak kanan dan otak kiri. Betul, namanya corpus callosum. Di tengahnya atau di? Ya, di tengah otak. Bercak putih itu. Betul. Dalam kondisi normal tidak ada. Betul. Bercak putih. Makanya itu. MRI mengkonfirm diagnosisnya diffuse axonal injury grade 2. Jadi terus otomatis kan saudara melakukan tindak lanjut untuk penanganan bercak putih itu. Betul. Ini bercak putih ini diakibatkan oleh apa atau ada ini bercak putih itu adalah apa? Beda ya? Baik. Bercak putih itu adalah jejas. Artinya menandakan sarafnya itu rusak. Nah, jadi karena pada kasus diffuse axonal injury begini, kita terapinya lebih banyak memberikan suportif. Artinya kita menjaga jalan nafasnya jangan sampai ada yang sumbat, fungsi jantungnya juga harus dijaga dengan sangat baik sekali, dan sembari kita menjaga supaya tekanan di dalam otaknya tidak tinggi, dan juga nutrisi dan cairan di dalam tubuh pasien juga harus cukup. Bisa tidak diukur? Itu ya kan saudara tadi mengatakan bahwa bercak putih itu menandakan saraf itu rusak. Nah, ada enggak parameter misalkan, saraf saya sekian persen? Oh, tidak ada yang tidak bisa. Baik. Terus saudara itu kesimpulan saraf ini rusak. Betul. Rusak. Rusaknya ini menurut pendapat saudara itu bisa diperbaiki, dirawat kembali, bisa kembali, atau rusak ini tidak bisa pulih gitu. Masing-masing pasien berbeda-beda yang mulia. Tapi ibaratnya kita mengalami luka, pasti ada bekas luka. Nah, bekas lukanya ini ya tiap orang berbeda-beda pemulihannya. Ada yang bisa sembuh hampir sempurna, tetapi ada yang menetap. Nah, kalau pada kasus ini kita MRI ulang setelah beberapa minggu, itu bercaknya masih ada. Bercak itu masih ada? Bercaknya masih ada, tetapi ukurannya relatifly berkurang. Jadi bekas luka yang ditimbulkan di daerah otak tersebut sepertinya akan tetap permanen di daerah sana. Itu bekas luka? Ya. Oke, kan begini, maksudnya demikian. Bekas luka bisa permanen, tapi sembuh, ada kan begitu. Nah, ini bekas luka permanen tetapi tetap luka. Betul. Apa yang saudara bisa sampaikan di sini? Jadi gini, otak itu kan ibaratnya itu sama kayak gardu PLN. Dia itu penuh dengan listrik. Ya. Nah, ibaratnya gardu PLN pernah meledak. Nah, pasti ada bekas-bekas bekas kebakaran tersebut. Otomatis gardu tersebut tidak bisa berfungsi 100% kembali seperti semula. Nah, ketika ada luka di daerah sana dan terjadi bekas luka, maka koneksi antara otak kanan dan otak kiri itu tidak akan seperti orang normal.